jemaat Immanuel Kingdom Tuhan. Terima kasih penyertaan sempurna sampai detik ini. Kami menikmati juga berkat Tuhan lewat ibadah dan akan sharing firman-Mu. Mohon hikmat tuntunan daripadamu Tuhan. Wasehati pikiran kami di tempat ruangan ini, hanya kuasa Roh bekerja. Sehingga firman Tuhan yang kami sampaikan dan dengarkan bersama-sama menjadi rema dalam hidup kami. Kami tetap lebih kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terbungkus rapat kami dengan kuasa darah-Mu. Atmosfer tempat ini, ruangan hati kami dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan semuanya dari awal berakhir dalam tuntunan kuasa Roh-Mu untuk penyampaian firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Immanuel. Allah beserta kita. Beserta kita. Immanuel. Terus semangat. Luar biasa ya, tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kekuatan kita walaupun Sabtu hari. Ya, ada yang sudah bangun dari jam 4 pagi tadi pagi sampai hari ini matanya masih merah semua ya. Ada yang sudah gantung? Belum, berarti habis jam 10 ini. Tapi Ibu Gembala masih wanti-wanti tadi. Jadi terima kasih Tuhan Gembala sama ketua panitia karena ya bilang lama. Biasanya kalau sudah berdiri lama, tapi saya tepati janji saya tidak lama-lama karena besok pagi juga ada ibadah bersama. Jadi hari ini sesi pertama saya dipercayakan oleh Pak Gembala memberikan sharing firman Tuhan yang menjadi tema kita. Kalau tema ini kan aku hidup untukmu dalam Roma 6 ayat 11. Tapi dalam sharing firman Tuhan yang diberikan oleh Pak Gembala, fondasi, dasar pelayanan adalah karakter Kristus. Ya, saya nanti akan tambahkan bukan hanya dasar dalam pelayanan, tapi dalam persekutuan kita adalah karakter Kristus. Itu yang menjadi sesi pertama kita untuk hari ini. Jadi yang menjadi tema untuk sesi pertama adalah apa Bapak Ibu? Karakter. Fondasi pelayanan adalah karakter Kristus. Ya, jadi saya tambahkan lagi Pak Gembala. Fondasi pelayanan persekutuan adalah karakter Kristus yang terambil dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Mari Bapak Ibu kita lihat ayat ini. Mohon maaf sudah berusaha supaya ada di sini, ternyata tidak bisa. Jadi saya nanti akan membacakan saja yang ada di laptop. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Filipi pasal 2. Jadi ada 2 ayat yang dikasih oleh Pak Pendeta, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Tapi hari ini saya baca 1 sampai 5. Lalu kita akan lihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 12. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Sudah dapat? Amin. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Nanti kita baca bergantian. Di sini lembaga Alkitab memberikan judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Dan ayat 5 kita baca bersama. Lalu kita masuk ke 1 Petrus pasal 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Bersama 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kita lihat bersama masih di 1 Petrus 1 ayat 12. 1 Petrus 1 ayat 12. Jadi Filipi 2 tadi kita bandingkan dalam 1 Petrus 1 ayat 12. Kita baca bersama-sama hari ini Bapak Ibu.
2, 3. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan saudara kepada kamu dengan perantaraan mereka. Yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita ini kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin tahu oleh malaikat. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, firman Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi tema kita fondasi pelayanan adalah karakter Kristus. Fondasi pelayanan, fondasi persekutuan adalah karakter Kristus. Berbicara karakter Bapak Ibu, tidak salah kalau saya memberikan pengertian lewat KBBI, artinya sifat, watak, dan tabiat. Itu arti karakter. Lalu menurut Alkitab adalah karakter menjalani hidup kita di hadapan Tuhan. Takut hanya kepada Tuhan dan berusaha menyenangkan hati Tuhan. Tidak peduli bagaimana perasaan kita atau apa yang mungkin akan dikatakan atau dilakukan orang lain. Itu karakter menurut Alkitab. Jadi membangun karakter, saya simpulkan, yaitu prinsip kebenaran. Sekali lagi, prinsip kebenaran yang harus kita praktikkan dalam hidup kita tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu karakter. Jadi ada beberapa memang tafsiran, tapi saya hanya melihat 2 hal ini. Jadi secara sederhana karakter dari 2 pengertian di atas, melakukan apa yang benar karena hal itu benar. Amin. Melakukan hal yang benar karena hal itu benar, bukan melakukan hal yang benar karena itu hal benar menurut kita, tapi hal benar menurut firman Tuhan. Orang yang berkarakter adalah orang yang melakukan apa yang benar karena alasannya benar. Wah, saya baca ini kalimat gini ya. Karena ada orang melakukan yang benar tapi bukan alasannya benar. Tapi dari kata karakter tadi, orang yang berkarakter adalah orang yang melakukan apa yang benar dengan alasan yang benar. Jadi kalau bukan alasan yang benar, tidak punya karakter. Jadi bicara karakter ini adalah tentang siapa kita. Apa ada yang mengatakan tentang diri kita terbuat dari apa? Itu. Memang kalau saya dengar kalau bicara karakter ini sampai kita mati masih orang bicarakan. Menurut Alkitab karakter yang terbaik yang harus kita miliki ada di Matius 5 ayat 1-12, Galatia 5 ayat 22. Di situ banyak tentang apa yang dicatat Alkitab itu kerendahan hati, kesabaran, pengendalian diri, murah hati, sederhana, tahu Tuhan, itu sudah kita. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah mendengar dan mengerti tentang karakter, pertanyaannya seberapa pentingkah karakter? Itu Bapak Ibu sudah bisa menjawab di mana? Kalau karakter berarti melakukan hal yang benar dengan alasan yang benar. Jadi karakter memegang peranan yang penting dalam seluruh aspek hidup kita. Sangat penting, menentukan. Kenapa? Makanya karena penting, John Maxwell berkata begini. Saya senang sekali kata-kata dari John Maxwell yang berhubungan dengan pelayanan. Jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya, dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Saya baca ini kalimat dari John Maxwell, luar biasa dia punya kata-kata ini. Dengan kata lain, kita tidak boleh bekerja sama dengan orang yang tidak membuktikan karakter yang benar dengan alasan yang benar. Jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Jadi kalau kita tarik dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani kita, karakter akan sangat membantu dalam pelayanan. Amin. Karakter akan sangat membantu dalam persekutuan yang seperti ini. Jadi kita tadi siang dari panitia tadi sudah membuat acara. Di situ terlihat karakter kita seperti apa ketika menjawab dan sebagainya. Jadi masing-masing sudah menilai, sudah tahu, oh si ibu ini seperti ini. Ya apalagi tadi balon suami istri ya, banyak hal ya.
sudah kita pelajari, oh si keluarga ini seperti ini. Kan alasannya benar yang kita lihat Bapak Ibu, amin. Itulah sesuatu. Nanti diputer, tapi nggak bisa. Tapi kita kembali kepada pembacaan Alkitab kita. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Fondasi dalam pelayanan, fondasi dalam persekutuan adalah karakter Kristus. Ada satu ilustrasi saya baca Bapak Ibu. Jadi ada dua jemaat, mereka hanya berbeda tempat, hanya berapa blok gerejanya. Tetapi masing-masing punya pengertian tentang doa Bapa kami. Khususnya dalam satu kalimat, dan jangan membawa kami dalam pencobaan. Tapi jemaat A berkata begini, sebenarnya harus jangan membawa kami kepada kesalahan kami. Jemaat B bilang salah. Harusnya jangan membawa kami kepada dosa-dosa kami. Itu ada perbedaan berarti kan di sini. Masing-masing mempertahankan. Ya karena mempertahankan seperti itu, menganggap yang benar, akhirnya dapat berita kedua jemaat ini, yang satu yang mengatakan jangan membawa kami kepada kesalahan-kesalahan, yang satu jangan membawa kami kepada dosa-dosa. Akhirnya yang A, mereka kembali kepada kesalahan-kesalahan mereka. Yang satu mereka kembali kepada dosa-dosa mereka. Ini karena sesuatu yang memiliki perbedaan dalam pemahaman. Hanya doa Bapa kami yang masih kecil itu bisa berubah dalam pelayanan maupun dalam persekutuan. Tapi kalau dasar fondasi kita adalah karakter khusus seperti ibadah ayat firman Tuhan yang kita baca, Bapak Ibu tadi lihat ya di firman Tuhan di Filipi pasal 2 tadi dikatakan di sana jelas ya. Coba kita perhatikan dulu ayat ini di Filipi pasal 2. Paulus menuliskan dalam Filipi pasal 2 ini sangat jelas bagaimana membangun karakter sesuai dalam pelayanan yang didasari karakter Kristus. Ya, kita lihat dulu ya Bapak Ibu yang dalam Filipi pasal 2 dikatakan begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih besar dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi menjalani kehidupan bersama-sama dalam persekutuan, dalam pelayanan, kita harus perhatikan apa yang sudah dituliskan Paulus kepada jemaat Filipi ini. Hendaklah, berarti kalau saya baca ini berarti ada suatu persekutuan yang benar-benar didasari dalam kasih, dalam karakter Kristus, kasih dalam satu jiwa, satu tujuan. Lalu kita lihat Bapak Ibu sudah dikatakan dulu dalam pembacaan kita tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bagaimana ketika Paulus berbicara kepada jemaat tentang satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi Rasul Paulus mengatakan setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan pelayanan itu tidak berjalan dengan baik atau dalam satu persekutuan terjadi perpecahan. Seperti yang tadi saya katakan tadi 2 jemaat. Yang pertama, yang Paulus bisa berikan kepada kita lewat firman Tuhan hari ini dalam pembacaan Filipi 2, yaitu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, harga diri yang terlalu mahal. Ini harga diri benar-benar, semua kita punya harga diri, amin. Kadang lebih mahal dari harga darah Yesus, tapi di sini tidak ada. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Amin. Coba koreksi sedikit harga diri orang. Kalau tidak naik dia rambut atas, dia pada rambut bisa bertumbuh, tapi payung enggak. Jadi Paulus mau membicarakan lewat ini ada 3 hal yang menyebabkan dalam pelayanan itu tidak didasari dengan karakter Kristus. Ya, dalam persekutuan terjadi perpecahan karena tidak didasari dengan karakter Kristus. Mementingkan diri sendiri, harga diri yang terlalu mahal, dan yang ketiga pemusatan pada diri sendiri. Kalau Bapak Ibu baca ya ayat ini. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu dalam pelayanan seringkali tidak berhasil, dalam persekutuan terjadi perpecahan ya karena hal ini. Nah kalau tidak kita bisa menerima keberhasilan seorang dalam pelayanan, oh saya itu yang sekolah Alkitab, sekolah dapat sarjana teologi
teologi, kenapa dia yang sekarang yang dipakai Tuhan yang lebih dipakai untuk panggil khotbah. Ya, karena dalam persekutuan kalau tidak dilandasi dengan karakter Kristus kadang-kadang membuat ada perbedaan. Tapi 3 hal tadi yang sudah Paulus sudah diuraikan lewat kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 2, setidaknya mengingatkan kita supaya dalam hidup ini kita seperti yang Paulus katakan, harga diri kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Dalam kebersamaan berarti kita tidak mementingkan diri sendiri. Dalam pelayanan harga diri memang harus kita tinggalkan. Dalam keberhasilan kita tidak boleh memuji diri sendiri supaya kita dipuji karena pelayanan. Inilah yang perlu kita pikirkan sebagai jemaat ini, jemaat yang dikasih dari sebagai tidak punya Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Jadi Filipi 2 ayat 1-5 ini kalau kita baca sebenarnya tema yang besar yang dapat kita lihat yang Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi ini adalah tentang sukacita. Konteks ini Paulus sangat bersukacita bagaimana dia melihat perkembangan Injil di Filipi. Makanya Filipi 1 ayat 12 tadi kita baca. Penginjilan pelayanan berhasil pada nabi-nabi bukan karena keberhasilan diri sendiri, tetapi karena mementingkan dalam pelayanan. Saya percaya pelayanan hari ini berhasil karena panitia izinnya ada kerjasama yang baik ya. Amin. Ketua panitia dan semua seksi acara. Kalau nggak ada seksi acara ngotot begini, kalau Pak Kepala kasih tahu seksi acara ngotot begini, harus seperti ini. Nah, pasti tidak akan seperti ini. Tapi bersyukur. Sesuai dengan tema besar di Filipi ini adalah sukacita karena tujuan kita untuk memuliakan Tuhan lewat pelayanan kita. Amin. Membangun karakter Kristus dalam pelayanan, membangun karakter Kristus dalam persekutuan kita bersama ini tidak mudah Bapak Ibu. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Filipi ini supaya mereka apa? Tetap sukacita. Walaupun kadang-kadang dalam persekutuan hidup kita tidak diterima. Amin. Ada yang hidupnya nggak diterima di sini, tahu ngamuk, tapi Jumat ini juga di sini nggak pernah ngamuk, malah berusaha hati Pak Jim. Dalam pelayanan kadang-kadang nggak ada anak Maria di mata, berusaha hati. Kok minggu ketiga saya kenapa bukan saya ya? Kok sekarang orang lain? Tapi di sini tidak. Bersyukur sekali. Kenapa? Karena kita punya dasar fondasi. Dalam pelayanan itu ada karakter Kristus seperti di Filipi 2 tadi ayat 3 dan 4 kita ya sudah bahas di dalam pelayanan kita. Amin anak-anak. Seru juga mereka ini ya, kalau nggak sabar ya. Tapi syukur anak-anak tadi ini aktif semua ya. Makanya ibunya mesti aktif juga. Kalau nggak aktif, saling menyalahkan diri. Ibu kita lihat kembali ya bahwa Paulus ya anak-anak tolong jangan ikut ya. Ya suaranya itu kecil nih, mana guru sekolah minggu kecilin dulu volumenya, mana kunci mulutnya kan, mana kuncinya, kunci dulu mulutnya, simpan kuncinya. Ya saya mungkin kalau ibu-ibu atau bapak kalian, saya kalau ada orang saya langsung tunggu. Saya nggak pernah ini, tapi saya nggak benci itu kebaikan. Mungkin ada ibu-ibu boleh teman-teman, kalau saya langsung diam ya, doa ya, itu saya. Ya karakter saya seperti itu, itu hal yang baik. Kalau kita ada salah kita nggak tunggu bapak ibu, apa jadinya pelayanan kita? Apa jadinya persekutuannya? Atau ibu-ibu tersebut sudah kita tunggu, tapi ibu bersini nggak pernah tersinggung kalau kita tegur. Amin. Halo. Ya Bapak ya, dari persekutuan ini apa yang saya bicarakan ini bukan ada hal untuk menyuruh orang mari kita bangun karakter itu dalam persekutuan ini. Itu maksudnya. Apa yang ada di dalam itu harus kita bicarakan dan mari kita sama-sama bangun supaya nama Tuhan dimuliakan. Satu kasih, satu hati, satu tujuan. Bukan hanya Pak Gembala, tapi kita semua jemaat yang ada. Jadi tema besar dari Filipi ini sebenarnya adalah sukacita.
bukan bertambah jumlah orang, tetapi perkembangan Injil secara kualitas, iman yang berdampak. Amin. Walaupun Immanuel hanya berapa kakak, tapi kalau iman yang berdampak, oh banyak jiwa dimenangkan. Karena fondasi karakter Kristus. Kemana-mana begitu jumlah Immanuel, heboh sekali ya, enak banget ya mereka kalau semangat, mukanya ceria. Ada apa? Ini itu luar biasa. Ada ciri khas jumlah Immanuel begitu Bapak Ibu. Saya senang sekali dengan Bapak Ibu ketika kita ada sama-sama begini. Inilah kita, tidak ada jaim-jaimnya. Bapak Ibu gembala pun nggak kayak tidak usah jaim-jaim Bapak Ibu. Amin. Di sinilah kita tahu siapa diri kita, siapa sampai. Kamu kayak ada diri saya sampai hahaha. Ya inilah saya. Ada kan? Ada waktunya kita berdiri untuk inilah sukacita yang kita bangun dalam apa? Fondasinya ada karakter Kristus, ya kan juga. Ya tadi saya katakan karakter itu yang benar dengan alasan yang benar. Konteks ini alasan yang benar, kita bersukacita bersama-sama. Amin. 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 Sebentar lagi ya. Jadi dalam hal ini Paulus merasakan supaya jemaat pada waktu itu di Filipi sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Pertanyaannya bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya adalah di ayat 5 Bapak Ibu. Kita lihat. Ya, kita lihat di ayat 5, mari baca bersama-sama dalam Filipi 2 ayat 2-3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana supaya kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita. Kalau kita bangun karakter kita adalah karakter Kristus, hendaklah kamu, kata hendaklah Bapak Ibu, berarti harus dalam persekutuan itu harus, dalam pelayanan itu harus. Kamu dalam hidupmu bersama, yang pertama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Salah satunya Bapak Ibu, kalau kita pelajari, Yesus Tuhan datang ke dunia menjadi manusia. Jika dia datang melakukan misinya, tidak melakukan sesuka maunya dia. Dia tunduk kepada visi-misi yang diberikan oleh Bapa Surga. Jadi menunjukkan bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib sebagai manusia, untuk apa dia datang ke dunia ini? Untuk menyelamatkan kita. Yang kita rayakan sekarang Bapak Ibu. Tuhan lakukan itu hanya karena anak kasih. Yohanes 3:16. Jadi kalau kita menaruh pikiran kita seperti itu, kasih Kristus dalam hidup kita itu yang luar biasa. Amin. Jangan percaya kalau kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Itu tadi ayat 5, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau mau bicara tentang ini, yang pakannya Pak Gembala. Jadi bagaimana menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya sering kali ulangi Bapak Ibu, saya sangat sekali mengidolakan yang Ibu Teresia ya, bukan Teresia yang sudah meninggal. Saya baca satu buku dia, mungkin saya sudah pernah khotbah, tapi sampai sekarang itu yang ada di hati saya. Ketika ditanya wartawan, Mother, apa yang menyebabkan engkau bisa mengambil orang-orang di jalan dan engkau layani begitu sangat luar biasa? Aku tidak kenal. Jawabannya, karena kasih ada di hati. Karena kasih Yesus ada di hati. Itu yang membuat saya bisa seperti ini. Saya mikir, wah selama ini berarti belum ada kasih ya, tidak saya dan hati Yesus dalam hati saya. Kadang-kadang saya masih marah orang. Tapi saya baca yang buku tebal itu luar biasa. Saya Mother Teresa. Saya ingat ayat ini yang Paulus katakan. Bangun karakter Kristus dalam pelayanan. Ayat 5 harus hidup bersama dalam pelayanan. Taruhlah pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Pikiran Tuhan seperti apa dia memikirkan supaya semua orang diselamatkan. Amin. Tapi memikirkan kepentingan orang lain. Konteks ini dalam pelayanan. Mementingkan supaya orang bisa yang belum diselamatkan diselamatkan. Perasaan
Yesus datang ke dunia, dia mati, dia serahkan nyawanya, bahwa tidak ada paksaan. Tapi ini harus kita belajar. Jadi kembali kepada firman Tuhan tadi Bapak Ibu. Jadi jika kita mau melihat dalam pelayanan kita supaya berhasil, fondasinya, dasarnya, bangun antara petis dan pelayanan. Fondasi dasarnya, bangunlah persekutuan dengan karakteristik dalam pengetahuan. Bangunlah karakteristik dalam persekutuan berjemaah, yaitu kasih Tuhan, perasaan Tuhan itu akan membuat kita akan menjadi Tuhan yang baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi demikian kalau kita lihat ayat 3 dan 5. Jadi Paulus menunjukkan ada beberapa elemen atau beberapa hal yang merupakan fondasi dalam pelayanan, fondasi dalam persekutuan untuk mempersatukan atau mempertahankan pikiran Kristus dalam hidup kita walaupun kita berbeda-beda cara berpikir. Masing-masing kita bicara berpikir beda kan Bapak Ibu? Ya, dalam ayat 3 dan 5 Bapak Ibu sangat jelas, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri dan seterusnya. Jangan egois. Ini buat saya juga. Itu ayat 3-4 dan 5. Jangan mencari kepentingan sendiri dan tidak mencari pujian yang sia-sia. Kalau tadi 3 hal tadi di atas itu yang harus mengatakan secara meniru di ayat 2 di pasal 2, tetapi itu ayat 3 dan 4 dan 5. 3 hal inilah yang akan kita sama-sama bangun karakteristik dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita. Amin. Amin. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita semua sudah terima anugerah Tuhan. Kalau kita sudah terima anugerah Tuhan, kita harus bisa menyatakan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam pelayanan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak untuk dengan malam ini, walaupun hanya singkat tapi Tuhan tolong kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukan dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sadar Tuhan, dalam pelayanan kami fondasi yang utama adalah ada karakteristik dalam hidup kami. Sehingga dalam pelayanan kami, dalam persekutuan kami akan melihat nama Tuhan dimuliakan dan berbicara bersama. Puji nama Bapa di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati dan silakan yang berdoa. Langsung kalau ada sharing kan. Pak Iwan dulu, kalau ada yang mau ditanyakan, sering nyanyi. Di sana bu. Dan kalau saya dulu bagi berkati semua Tuhan, amin. Amin. Bangun yang setelah berdoa, kembali saya mengajak kita untuk berdiri. Ya, semangat. Hari ini puasa bahagia. Ku rasa
tetap semangat ya. Amin. Baik. Tadi Bu Proli udah kasih pemanasan buat kita lanjutkan lagi ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, kami sudah diberikan kepada firman kepada hamba-Mu. Jadi kami mau lagi lebih dalam lagi, kami mau memahami isi hati Tuhan lewat firman. Karena kami percaya ini bukan suatu kebetulan kami berkumpul bersama-sama dalam hari ini. Untuk mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami dalam persekutuan yang indah, penuh dengan keakraban, penuh dengan kasih dan kekeluargaan ini kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah lewat persekutuan malam hari ini kami juga boleh terus mengingat-ingat akan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami, supaya kami juga boleh berbagi kebaikan itu dengan orang lain. Karena dalam pikiran Engkau, kami tidak hanya memikirkan diri kami, tapi memikirkan juga orang lain yang menjadi bagian dalam hidup kami. Kami tidak hanya dituntut untuk memikirkan diri kami, kami harus rela juga untuk berbagi dengan orang lain. Dan itu yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat dan pengertian untuk boleh memahami firman yang kami dengarkan bersama-sama. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh-Mu, agar setiap kata kalimat adalah firman Tuhan yang berkuasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu, untuk bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk sesi yang kedua ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan sudah disampaikan oleh Bapak Gembala untuk diberikan pada sesi yang kedua ini. Yang pertama kita baca bersama-sama dari 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang kita mulai dari yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-5 hingga yang ke-7 kita baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu, membacakan 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Dan diriku dan aku sudah mencurahkan aku telah menjadi yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Satu lagi ayat pendukung yang akan saya bacakan, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24, demikian bunyinya. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, saya akan mulai renungan malam hari ini dengan mengajak kita untuk membaca dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 4 sampai yang ke-6. Kisah Rasul pasal 9 ayat 4 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat yang ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini adalah peristiwa di mana Saulus pertama kali dia baru berjumpa dengan Tuhan.
Dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, dia membawa ya surat semacam perintah ya, persetujuan dari imam-imam untuk membunuh orang-orang percaya. Nah, saudara yang kekasih, perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus, saya pikir pasti sedikit banyak menggoncangkan jiwanya, karena dalam kebenciannya, dalam rasa benci yang begitu memuncak, ya, saudara, tidak mungkin dia tidak punya rasa benci kalau dia tidak khusus meminta Tuhan. Berarti memang rasa bencinya kepada orang-orang Kristen saat itu sudah begitu mendalam. Kemudian dia bisa dalam situasi seperti itu, dalam hatinya yang menggebu-gebu untuk membunuh orang-orang Kristen, dia kemudian dijumpai oleh Tuhan. Seorang yang berbicara tetapi tidak kelihatan dan mewakili orang-orang yang dia bunuh. Akulah yang kau aniaya itu. Orang lalu bilang langsung hilang begal. Yang tadinya jagoan ya, so jago begitu tuh luntur jagoannya, saudara. Ya, hatinya pasti bergejolak. Dan kalau kita baca nanti di dalam kisah para nabi selanjutnya, sampai nafsu makan dan minum pun juga hilang. 3 hari dia nggak makan dan tidak minum. Nah, saudara itu kasih. Kemudian ada seorang yang bernama Ananias, Tuhan perintahkan, Tuhan berfirman, pergilah, sebab orang ini, Saulus ini yang kemudian bernama Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Ananias ini tadinya ragu-ragu, karena dia tahu ini Saulus ini nih memang ya, mungkin kalau sekarang dia anggota FPI kali ya. Iya. Jadi namanya udah tersebar kemana-mana, makanya Ananias bilang, Tuhan, semua orang udah tahu dia ini siapa dan dia pun dalam rangka apa. Tapi akhirnya karena minta Tuhan dia harus datang. Nah, saudara, ada 2 hal penting dari yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Ananias. Yang pertama bahwa Paulus ini dia akan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa terjadi dalam kehidupan Paulus. Dan saya percaya setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti akan mengalami perubahan. Amin. Petrus ketika dia seorang nelayan menangkap ikan, suatu saat dia sedang dalam keadaan putus asa karena semalam-malaman dia mencari ikan tidak dapat seekor. Padahal mungkin ketika dia mau pergi, dia pamit sama istrinya, Mas, saya mau pergi tangkap ikan. Oh iya, silakan. Mudah-mudahan ikan banyak ini. Soalnya uang sekolah anak kami gue bayar. Pergilah. Semalam-malaman Petrus dan teman-temannya tidak mendapat seekor. Kemudian pagi hari dia berjumpa dengan Yesus. Yesus tahu persoalannya dan Simon Petrus, tetapi itu masalah yang lain. Masalah kedua, masalah yang utama adalah aku akan mengerjakan kehendak Bapakku yang di surga. Ayo, saya mau pakai perahu kamu, saya mau mengadakan KKR di pantai. Biasa. Setelah KKR dilaksanakan, kemudian Tuhan Yesus bilang, Simon, arahkan perahumu ke tempat yang di dalamnya. Tangkap ikan. Guru, semalam-malaman kami sudah menangkap dan kami tidak dapat sampai bersyukur. Tetapi kan engkau menyuruhnya. Kemudian mereka menangkap ikan dan mereka menebarkan jalan ikan banyak sekali. Sampai akhirnya berkata mereka menarik juga. Saat itu Petrus melihat sesuatu yang luar biasa. Dia takjub. Dia katakan, Tuhan, pergilah dari kami. Tidak lagi. Mulai hari ini
kamu akan menjadikan berjalan. Perubahan dengan Yesus pasti akan memberikan perubahan dalam kehidupan seseorang. Amin. Yakub, seorang yang dikenal sebagai penipu, tapi ketika dia menyeberangi sungai Yabok, berjumpa dengan Tuhan, bergelut, perjumpaan dia dengan Tuhan, katakan engkau tidak akan disebut Yakub, engkau akan disebut sebagai Israel, pangeran. Terjadi perubahan dalam kehidupan Yakub ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang hadir saat ini, ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita pasti berjumpa dengan Tuhan dan akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Amin. Itu ketika kita beribadah, datang kepada ke gereja, jangan hanya sekedar datang seterluka kepada pemakaman. Jangan hanya sekedar datang untuk melaksanakan kewajiban karena ada pelayanan. Kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi belum tentu kita melakukan kerja Tuhan. Ketika kita datang sungguh-sungguh, kita berjumpa dengan Tuhan, perubahan besar akan terjadi. Amin. Sebagai seorang yang menentang Tuhan, sebagai seorang yang memusuhi umat Tuhan, tentunya Paulus terus berusaha dengan keras supaya apa? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan merubah hidupnya, dia juga harus berusaha untuk merubah karakternya. Tadi disampaikan oleh Paulus mengenai karakter. Itu tidak dengan tiba-tiba berubah. Kita juga punya tanggung jawab untuk melakukan perubahan itu. Karena itu, kalau kita tahu bahwa kebiasaan kita katakanlah melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian kita tidak mau merubah, kita masih bergaul terus dengan orang-orang yang masih melakukan itu, tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya dulu penginum, ya, rokok juga rokok keras. Kalau saya tidak merubah hidup saya tidak berusaha merubah karakter saya dengan melakukan perubahan dengan cara hidup saya tidak akan berubah. Karakter saya akan berubah begitu. Kalau saya terus bergaul dengan teman-teman saya yang masih minum-minum, mabuk-mabukan, tidak akan ada perubahan dalam hidup saya. Kalau pulang ke Manado, ya tahu sendiri, ke kampung, ketemu dengan teman-teman, masih banyak juga teman-teman yang masih minum. Itu tantangan besar buat kita ya. Ketika kita datang berkumpul bersama-sama, kalau tidak ikut, tidak dibilang sombong, gitu kan. Tapi kalau kita ikut, itu sudah bisa lama tinggalkan. Ya, akhirnya sebaiknya menghindari pertemuan-pertemuan seperti itu. Nah, saudara yang terkasih, ketika Paulus berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik, dia berusaha untuk merubah karakternya menjadi sesuatu yang baik, orang banyak tahu bahwa dia itu dulu preman, dia itu dulu jahat, pembunuh umat Tuhan. Itu jadi tantangan juga buat dia. Ketika dia berusaha untuk berbuat yang baik, dia kan pasti mendapat cibiran. Jadi kan dulu kemarin dia kayak gitu. Dia dikejar-kejar orang Kristen. Sekarang tersoalin seperti itu. Tantangan yang besar bagi dia sekarang. Dia harus mengalami banyak cibiran, mungkin menjadi bahan pergunjingan orang. Ketika dia lewat, mungkin dia dengar sepelintir orang ngomongin tentang dia. Mungkin juga dia dihina, bahkan mungkin ditolak oleh komunitas-komunitas tertentu. Karena mereka tahu siapa dia dulu. Itu tantangan bagi Paulus, saudara. Tetapi 1 Korintus 9 ayat 27 yang kita sampaikan dalam perhatian amal kemarin. Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi perubahan itu harus dilatih setiap hari. Nggak bisa dalam instan kita berdoa kepada Tuhan dan kemudian besoknya setelah kita berdoa mungkin berpuasa 40 hari tapi kita tidak pernah apa-apa. Kita berharap langsung berubah. Tidak akan terjadi. Kita harus melatih. Bahkan Paulus sendiri pun dia berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan itu kepada orang lain, jangan aku sendiri. Nah, saudara yang terkasih, barangkali mengenai hukum Taurat dia sudah ahlinya. Dia murid mahasiswa dari guru besar, Gamaliel. Pasti dia paham betul tentang hukum Taurat. Tetapi tentang Injil keselamatan, dia harus banyak belajar tentang itu. Karena inilah yang tugas utama panggilan dia.
Dan saya percaya Roh Kudus lah yang memberikan dia hikmat untuk memahami semuanya itu. Sehingga buah pikirannya bisa kita lihat dan kita juga boleh menerima sampai hari ini dalam surat-surat yang dia tulis. Nah, saudara yang terkasih, pemberitaan Injil ini memberikan sebuah pemahaman yang baru kepada orang-orang Yahudi. Karena mereka belum percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kemudian tantangan yang besar juga yang akan dihadapi oleh Paulus. Tantangan dari para penyembah berhala. Karena mereka hidupnya tidak terkait dengan penyembahan berhala. Ketika Paulus ada di Efesus, saudara, di Efesus itu banyak sekali kuil-kuil penyembahan dewa Artemis. Dia berusaha meyakinkan orang-orang di situ bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dia berusaha meyakinkan orang itu tentang kerajaan Allah. Dan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, patung-patung yang mereka buat itu tidak layak untuk disembah. Apa yang Paulus sampaikan ini didengar oleh seorang yang bernama Demetrius. Dia ini pengusaha perak. Usahanya dia membuat kuil-kuilan, ya, patung yang menyerupai kuil. Karena ada orang banyak datang ke Efesus untuk menyembah di situ, jadi dia bikin, ya, kuil-kuilan dari perak dan dijual. Dan itu laku berhasil. Usaha dia di situ. Otomatis ketika Paulus katakan bahwa apa yang kalian buat itu tidak patut disembah, ini bertentangan dengan usahanya dia. Wah, bakalan bangkrut saya ini. Kalau orang-orang udah nggak mau beli lagi patung-patung dia tidak ada usaha lagi. Bisnisnya terganggu. Karena itu timbullah huru-hara di situ. Kemudian pemberitaan Injil dari Paulus itu juga menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi yang notabene adalah sebangsanya. Mereka adalah orang Yahudi perantauan yang masih hidup dalam kuasa hukum Taurat. Ketika pada jemaat di Efesus, kemudian jemaat di Roma, kemudian jemaat di Galatia, Paulus menegaskan tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Orang-orang Yahudi sangat menentang ajaran itu. Bahkan di Korintus orang-orang Yahudi berusaha untuk memasukkan dia ke penjara. Mereka bawa dia ke pengadilan. Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Itu dakwaan mereka kepada Paulus. Saudara yang terkasih, ada begitu banyak lagi peristiwa yang dialami oleh Paulus. Dan kebanyakan hal-hal yang tidak menyenangkan secara jasmani. Agak lengkap kita bisa baca dari 2 Korintus pasal 11 ayat 23b hingga 27. Agak panjang Paulus sampaikan. Aku lebih banyak berjerih lelah, sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesal orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Berarti 39 kali 5. Bahkan suatu ketika dalam perjalanannya kembali ke Yerusalem, sebelum masuk ke Yerusalem di daerah Kaisarea, dia mampir di rumah Filipus dan bermalam di situ. Nah, ketika dia bermalam di situ diceritakan ada seorang nabi dari Yudea namanya Agabus. Dia datang dan berjumpa dengan Paulus. Dia tahu Paulus akan ke Yerusalem dan dia katakan begini. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Dan pinggangnya ada Paulus, diambil sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Artinya ikat pinggangnya Paulus diambil, dia ikat tangannya, dia ikat kakinya si nabi ini. Dia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem.
dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Apakah Paulus gentar? Ini sudah nyata, akan di depan mata akan terjadi dalam hidup dia. Apakah dia gentar, dia takut? Apa jawabnya? Mengapa kamu menangis dengan jalan? Karena dengan jalan demikian mau menghancurkan hati. Jangan menangis. Kalau kamu menangis, saya lihat saya itu rasa sangat sedih. Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Jangankan diikat, mati pun aku rela. Saudara yang kekasih, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Paulus tetap konsisten dalam panggilan. Bahkan dia harus dipenjara sekalipun, dia tetap konsisten. Saya menyebutnya ini dengan istilah 3 kesadaran. Yang pertama, Paulus menyadari betul kepada siapa dia mengabdi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Amin. Filipi 1 ayat 21. Itu kesadaran pertama. Kesadaran yang kedua, Paulus menyadari betul siapa yang dia beritakan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 8 dikatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Haleluya. Ya. Itu kesadaran yang kedua. Nah, kesadaran yang ketiga, Paulus menyadari betul apa konsekuensi dari panggilannya itu. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. 2 Timotius 2 ayat 9. Ada 3 kesadaran yang saya lihat dalam diri Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini kita membaca 2 Timotius pasal 4 ayat 5 dan 7. Kitab 2 Timotius ini adalah kitab terakhir, surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di penjara Roma. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, kita lihat ada beberapa hal yang harus selalu dia lakukan. Himbauan, saran, atau nasihat Paulus kepada anak rohaninya ini untuk harus selalu dia lakukan. Tetapi juga Paulus memperingatkan Timotius tentang situasi dan kondisi yang akan dia hadapi. Pesan Paulus seperti ini. Pertama, siap sedia memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Selanjutnya, nyatakan apa yang salah. Tadi Ibu Fira sudah sampaikan, ya, tegur. Kalau memang salah, bilang salah. Karena kalau salah tapi kita tidak katakan salah, maka kita malahan kadang-kadang kita katakan itu benar, malah kita menjerumuskan orang. Nyatakan apa yang salah. Tegur dan nasihati dengan sabar. Menguasai diri dalam segala hal. Sabar menanggung penderitaan. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Dan akhirnya tunaikan tugas pelayanan. Ini pesan Paulus kepada Timotius. Kemudian Paulus memperingatkan Timotius situasi yang akan dihadapi, bahwa orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mencari bulu-bulu sesuai keinginan mereka. Kadang-kadang kalau misalnya seseorang, orang pendeta mau datang berkhotbah di suatu tempat, ada pesan-pesan khusus dari gembala kepada Pak, kalau khotbah jangan ngomong tentang ini ya, takut ada jemaat tersinggung. Seperti itu, saudara. Jadi pentingnya mereka cari guru-guru yang bisa enak didengar, cocok dengan maunya mereka. Kemudian situasi yang kedua yang harus jadi peringatan oleh Paulus adalah
Mereka tidak suka mendengar kebenaran, tetapi lebih suka mendengarkan dongeng-dongeng atau tahayul atau mitos-mitos. Nah, saudara yang terkasih, Paulus menyampaikan pesannya itu kepada Timotius. Tidak hanya sekedar perkataan-perkataan saja, tetapi apa yang dia sampaikan itu sudah dia lakukan, sudah dia jalani dalam hidupnya. Karena itu dia menjadi teladan bagi Timotius. Ada banyak perkara ajaib tentunya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Paulus. Kita bisa baca dalam surat-suratnya, dalam kisah para rasul, mujizat-mujizat dilakukan Tuhan lewat karya Paulus. Tetapi ada banyak hal juga ya saudara yang Paulus korbankan. Banyak penderitaan yang harus dia alami. Tetapi ini yang menjadi satu keyakinan Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Oh, sangat luar biasa saudara. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau bisa seperti Paulus ini saudara. Dan saya rasa kerinduan kita semua pun seperti itu. Kita mengakhiri pertandingan yang baik. Amin. Supaya kita bisa mencapai garis akhir. Garis akhir saya dan garis akhir Tuhan. Gembala berbeda. Kita punya titik finish yang berbeda-beda, saudara. Kita tidak tahu. Ya. Tetapi biarlah kita tetap memelihara iman. Mungkin masih jauh. Kita nggak tahu, tetap pelihara iman. Atau jangan-jangan sudah dekat garis finish kita. Kita tidak pelihara. Begitu sampai ke garis finish, kita tidak dalam iman. Peringatan buat kita sekarang. Nah, saudara yang terkasih, setelah semua pelayanan yang Paulus lakukan, dia sudah mengerjakan untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Setelah semua pengorbanan, setelah semua pengorbanan yang sudah dia berikan dalam seluruh keberadaan hidupnya, maka pada menjelang akhir pelayanannya saudara, dia teruskan sebuah pesan, dan pesan ini sangat luar biasa kepada anaknya Timotius. Ayat 6 tadi kita sudah baca. Mengenai diriku, saat kematianku sudah dekat, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Saudara yang terkasih, kalau kita membayangkan situasi saat Paulus menyampaikan, mungkin kalau Paulus menyampaikan langsung kepada Timotius, kita bisa membayangkan situasi yang sangat dramatis. Seolah-olah ini pesan-pesan yang terakhir, orang mau pergi. Darahku sudah mulai tercurah sebagai persembahan. Saudara, kalau versi yang lain disebutkan, waktunya telah tiba bagiku untuk menyerahkan hidupku sebagai persembahan buat Allah. Tidak lama lagi aku akan meninggalkan hidup ini. Saudara, Paulus tidak bermaksud untuk terlalu lebay, mendramatisir situasi. Memang benar, pelayanan adalah pengorbanan. Itu tema yang diberikan. Pelayanan adalah pengorbanan. Melayani itu adalah tindakan seseorang untuk menolong orang lain. Pengorbanan, mengorbankan korban adalah kerelaan seseorang untuk memberikan apa yang berharga dalam hidupnya untuk orang yang dia kasihi. Itu pengorbanan. Tanpa pengorbanan, kita tidak bisa melayani Tuhan. Dan tanpa pengorbanan juga, kita tidak bisa melayani sesama. Seringkali kita rela berkorban tetapi karena untuk kepentingan diri sendiri. Oh, apa saja kita lakukan, apa saja kita korbankan untuk diri kita. Tetapi untuk Tuhan dan untuk sesama, apakah masih ada kerelaan hati untuk berkorban? Ini tantangan bagi kita semua. Hari ini kita belajar sesuatu hal yang penting dari Paulus. Tetapi saya ingin kita maju selangkah lagi, saudara. Tema kita, pelayanan adalah pengorbanan.
Tetapi saja kita selangkah lebih maju lagi. Bagaimana kita memandang pelayanan kita dengan segala pengorbanan yang sudah kita lakukan itu? Ya, ini bukan hanya sekedar berbicara mengenai korban waktu, tenaga, uang, pikiran dan sebagainya. Bagi Paulus sudah terkasih, semua pengorbanan yang sudah dia lakukan dalam pelayanannya adalah sebuah persembahan yang hidup. Semua pengorbanan yang sudah dilakukan dalam pelayanannya bagi dia itu adalah persembahan yang hidup untuk Tuhan. Nah, saudara, ada sebuah kisah bagaimana tentang sebuah pengorbanan yang dihargai dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 2 Samuel. 2 Samuel pasal 23 ayat 13 sampai 17. Dua Samuel pasal 23 ayat 13 hingga yang ke-17. Ya. Saya akan bacakan. Sekali datanglah 3 orang dari 30 kepala mendapatkan Daud. Daud mempunyai kepala-kepala pasukan 30 orang. Suatu saat datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud. Menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Ayat 14, pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Bethlehem dikuasai oleh tentara Filistin. Dia ada di gua Adulam. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan dia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku air minum dari peri Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Jadi dia berandai-andai, ya kalau ada yang bisa minum air buat saya, airnya bukan dari Sumbar, air yang ada di perigi itu di pintu gerbang di Bethlehem. Wah, itu Daud orang Bethlehem. Jadi dia mungkin memiliki pengalaman tersendiri. Dia rindu untuk minum air yang ada di perigi di Bethlehem. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya. Tadi dia bilang dia pengen minum air yang ada di perigi di pintu gerbang Bethlehem. Anak buahnya 3 orang ini karena bosnya pengen begitu, sebagai anak buah yang baik, udah ayo kita pergi. Walaupun Bethlehem dalam pendudukan tentara Filistin, otomatis ada bahaya di situ yang mengancam kehidupan mereka. Tetapi mereka terus masuk, mencoba masuk. Mereka korbankan risiko keselamatan jiwa mereka. Mereka masuk, ambil air itu dan bawa kepada Daud untuk menyenangkan hati bosnya. Tapi Daud tidak mau minum. Apakah dia tidak menghargai apa yang dilakukan oleh anak buahnya? Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Pengorbanan yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itulah yang saya bilang tadi, setapak bilang maju lagi kita. Pelayanan itu adalah pengorbanan, tetapi bagaimana supaya pengorbanan itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan? Itu yang penting. Bagaimana dalam pelayanan kita? Jangan sampai kita sibuk menghitung-hitung segala yang sudah kita kerjakan, segala yang sudah kita lakukan dalam pelayanan kita. Jangan sampai kita sibuk menghitung-hitung waktu yang sudah kita beri untuk Tuhan, seolah-olah kita berkorban waktu untuk Tuhan. Jangan sampai kita sibuk menghitung-hitung seberapa banyak uang yang sudah saya berikan untuk Tuhan dalam pelayanan.
Sehingga kemudian kita berkata bahwa sudah banyak hal yang sudah saya lakukan, sudah banyak hal yang sudah saya korbankan untuk pelayanan. Bahkan ada yang lebih jahat lagi, saudara yang kekasih. Jangan sampai ada orang yang sibuk menghitung seberapa banyak yang sudah saya dapatkan dalam pelayanan. Oh, itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Amin, saudara. Mari kita memandang dia yang ada di kayu salib, saudara. Ya, saya katakan ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita sakit. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tanpa sadar ketika kita melayani diri kita sendiri. Kita terus memperhitungkan apa yang kita punya, apa yang sudah kita lakukan. Kita lupa memperhitungkan kehadirannya dalam hidup kita. Karena sesungguhnya dia harus masuk dalam hitungan yang utama. Saya sudah mau peringatkan. Bagi kita pun dia tidak masuk. Kita sibuk melayani, sibuk melakukan sibuk. Seolah kita berkorban banyak. Kita hitung. Kita tidak memperhitungkan kehadiran dia dalam pelayanan. Kalau kita lihat di atas kayu salib seolah-olah dia lemah, tidak berdaya. Tapi dengarkan baik-baik, saudara. Kelihatannya dia lemah, kelihatannya dia tidak berdaya, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dia pikul. Kira-kira dia kena tulah, mungkin dia dipukul dan ditindas Allah, tetapi sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Saudara yang kekasih, pandanglah dia, Allah El Gibor, Allah yang perkasa. Ketika kita pandang dia, Allah yang perkasa yang ada di kayu salib itu, maka kita tidak sanggup untuk menghitung betapa kebaikannya yang dalam hidup kita. Kita pasti tidak sanggup untuk menghitung berkat-berkatnya yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup. Jangan kita pandang diri kita sendiri. Kalau kita pandang diri kita sendiri, kita akan terus menghitung kebaikan yang sudah kita lakukan, pengorbanan yang sudah kita lakukan. Tetapi ketika kita pandang dia yang kelihatannya lemah, tetapi dia itu adalah Allah yang perkasa, kita tidak sanggup untuk menghitung betapa besar kebaikannya dalam hidup kita. Kalau demikian, kita tidak akan lagi menghitung berapa besar pengorbanan yang sudah kita keluarkan. Haleluya. Saudara-saudara berkasih, ada adik mahasiswa yang akan menjadi para pelayan Tuhan. Pengalaman Paulus ini sangat berharga. Tuhan sudah katakan, engkau akan mengalami penderitaan. Mungkin kalau saat ini sampaikan kepada kita, kepada adik-adik, kalau kamu mau jadi hamba Tuhan, kamu nggak akan mengalami yang baik. Kamu akan mengalami penderitaan. Apakah masih terus menghadapi tantangan itu? Atau kemudian gentar? Saudara yang kekasih, saya percaya ketika kita memandang dia yang ada di kayu salib, dan dalam pikiran kita ada begitu banyak pengorbanan yang sudah kita lakukan, kita akan maju lagi. Tuhan, apa yang sudah korbankan dalam pelayanan, aku persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan-Mu. Amin. Kita akan katakan, ini aku Tuhan, ini hidup Tuhan, sebagai korban persembahan yang hidup untuk Engkau pakai bagi kemuliaan. Amin. Saya kita berdiri, mari kita bernyanyi seperti yang Kau ingin. Telah mati,
telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya jadilah padaku seperti yang kau ingini. Dalam hati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tuhan, malam ini kami diingatkan bahwa kami jangan berhenti ketika kami melayani dengan berbagai pengorbanan kami. Tetapi satu hal yang Engkau mau, kami mau meletakkan hidup kami di atas mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Dan ketika kami persembahkan hidup kami, itu juga kami mempersembahkan pelayanan kami. Itu juga kami mempersembahkan pengorbanan kami. Itu kami mempersembahkan segala sesuatu dalam hidup kami yang telah kami kerjakan dan akan kami kerjakan dalam pengiringan kami akan Engkau. Agar nama Tuhan dimuliakan dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadilah pada kami seperti yang Engkau ingin. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami lalu. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Duduk. Diberkati firman Tuhan, amin. Amin. Kita akan mengakhiri perbicaraan kita di saat malam hari ini.
Karena satu pujian di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang yang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Dalam doa itu dan doa terasa sebagai dari Bapak Niko. Mari kita satu dalam doa. Engkau Bapa yang luar biasa, yang kami panggil dan sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan, di mana malam hari ini kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan agar karakter kami berubah di dalam perjalanan kami seperti Rasul Paulus, berjalan memberitakan Injil kebenaran. Bapa, kami semua yang mendengar firman Tuhan itu, biarlah firman menjadi rema dalam hidup kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, di dalam setiap pelayanan kami. Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari yang Kau berikan ini. Sungguh alangkah baiknya Engkau Tuhan. Karena itu kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Yang Bapa, tidak ada lain, hanya Engkau saja satu-satunya yang kami kagumi dalam kehidupan kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami kepadamu. Malam yang penuh rahasia ini kami tidak tahu, tetapi tutup bungkus kami semua dengan urapan dan kuasa darah, di mana sebentar nanti Tuhan kami berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini, masuk ke kamar-kamar kami dan tidur. Kami hamba minta malaikat surga menjaga kami. Tutup bungkus kami, setiap kami dengan urapan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Karena janji-Mu bahwa besok Engkau akan memberikan kami napas yang baru, agar nama-Mu terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Setiap hamba Tuhan, Ibu Flori dan juga Pak Pendeta Alan Tuhan, Engkau telah memberkati mereka dengan kebenaran firman yang mereka sampaikan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.